Halo Sport Lovers, preview ESL kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Morris Binsar. Seperti biasa, dalam program preview ESL kita akan membahas pertandingan dari ESL yang kini sudah memasuki babak 8 besar. Namun kali ini saya tidak sendirian, karena bersama saya sekarang sudah ada wartawan dari majalah Bola Vaganza, Bung Christian Gunawan. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat? Sehat. Namun Sport Lovers, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pertandingan ESL berikutnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Semen Padang akan menjamu Persela Lamongan di Stadion Haji Agus Salim dalam lanjutan babak 8 besar Indonesia Super League. Bermodal kemenangan penting 1-0 atas Persipura Rabu lalu, Kabo Sira percaya diri bisa kembali meraih poin penuh atas Laskar Joko Tingkir. Usai mendapat 3 poin dari laga kontra Mutiara Hitam, Semen Padang kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara di bawah Arema dan Persipura. Sementara itu, kubu lawan Persela Lamongan ada di posisi juru kunci. Persela yang menjadi kejutan di musim ini bermain kurang maksimal di fase 8 besar. Pasukan Edward Chong kalah dari Persipura 0-2 dan bermain imbang 2-2 dengan Arema. Namun demikian, dari 2 pertemuan terakhir di ESL tahun 2011, kedua tim sama-sama pernah saling mengalahkan. Ya, Bung Christian, tadi itu kita udah ngeliat ya preview dari Semen Padang melawan Persela. Ya. Kalau menurut Bung Christian sendiri gimana nih pertandingan antara Semen Padang melawan Persela? Yang saya suka dari pertandingan ini adalah dua kuda hitam ya, dua calon kejutan yang mereka mungkin tidak terlalu meyakinkan pada putaran pertama ya, tapi mereka perlahan bisa bangkit dan Semen Padang membuktikan kapasitas mereka terutama di kandang ya, mengalahkan Persipura yang lebih favorit ya, bisa dikatakan begitu walaupun dengan tipis saja 1-0, tapi ini membuktikan Semen Padang bisa mengejutkan banyak pihak ya, banyak ramalan. Semen Padang bisa mengejutkan banyak pihak. Cuma kalau kita lihat dari catatannya nih ya, head to head kedua tim, kita melihat di sini skuadnya Jafri Sastra 2 kali menang, sementara skuadnya Edward Chong dari Persela udah 4 kali menang dalam pertandingan ini. Bagaimana? Pertandingan pertemuan terakhir terjadi pada tahun 2011 ya, itu sudah cukup lama dan ini adalah Semen Padang yang bisa kita katakan ada Semen Padang yang bercita rasa yang baru ya. Ada Esteban Vizcarra yang sangat luar biasa musim ini yang telah mencetak 10 gol, cukup produktif, sangat produktif untuk seorang gelandang ya. Dan ini dia Bung Christian, kita lihat teman ada 5 pertandingan terakhir dari Semen Padang, di mana laga terakhir mereka seperti tadi sudah dibilang mengalahkan Persipura 1-0, calon juara ya. Lalu juga kalah dari Arema 2-1 dan seri melawan Barito Putra. Dan ini 5 laga terakhir dari tim lawannya Persela Lamongan. Iya, Persela di laga terakhir imbang 2-2 dengan Arema. Kalah 2-0 dari Persipura, sementara itu kalah lagi dari Perseru-Serui 1-3. Ya, ini kita bisa melihat Semen Padang sebenarnya bisa dikatakan memaksimalkan kandangnya ya. Saat tampil di depan publik sendiri mereka lebih bersemangat dan mengincar tidak kurang dari 3 angka, Moritz. Dan ini pada pertandingan ini Semen Padang akan bertindak sebagai tuan rumah dan kita bisa melihat kesulitan apa yang akan dihadapi oleh Persela. Kita bisa melihat catatan pertandingan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir tidak terlalu meyakinkan ya. Walaupun melawan Arema sempat unggul 2-0 lebih dulu, tapi akhirnya disamakan ya walaupun lewat penalti, tapi kita bisa melihat Persela ini tidak cukup tangguh mungkin ya. Kalau dari segi kemampuan mencetak gol ya, Bung, kita melihat di sini duet Esteban Vizcarra dan juga Iskandar di kubu Semen Padang sudah cukup baik. Sementara dari sisi Persela ada Addison dan Lopicic yang sudah mencetak 13 gol sama-sama. Bagaimana kira-kira strategi kedua tim? Ya, ini akan menjadi poros Esteban Vizcarra dan Muhammad Nur Iskandar ini akan menjadi nyawa dari Semen Padang. Begitu pula dengan di Persela Lopicic dan Addison ya. Ya, ini akan pertempuran ya 4 orang ini, tapi ya dalam dukungan tim-tim yang mumpuni ya. Terutama Semen Padang. Saya melihat Semen Padang di Haji Agus Salim ya bisa melakukan banyak hal. Bermain di kandang. Bermain di kandang. Saya juga punya catatannya nih, Bung Christian ya. Kalau misalkan Persela sendiri, ini rekornya di babak pertama itu tidak terlalu baik. Mereka mencetak 30 gol, namun kebobolan 37 gol. Ya, dan kita bisa melihat yang kembali Persela bisa dibilang jago kandang ya. Di Lamongan mereka tampil bisa
cukup luar biasa mengalahkan PSM, mengalahkan Persipura Madura United ya. Bahkan pernah mengalahkan Persipura ya di Lamongan ya. Tapi kita bisa melihat mereka cuma mencetak 2 kemenangan saat tandang. Ini berbahaya untuk Persela ya saat bertandang ke Padang nanti. Dan kita bisa melihat Semen Padang luar biasa di kandang sendiri, bahkan mereka bisa mencatat 5 kemenangan di kandang lawan ya. Tapi saya kembali fokus kepada tim ini berlaga di depan publik sendiri ya. Oke. Apa kira-kira nih Bung yang harus Jafri Sastra lakukan agar bisa memastikan 3 poin dari Persela? Ya kembali Poros Esteban Vizcarra dan Muhammad Nuri Iskandar ini bisa dimasukkan, tapi kita bisa melihat Osasuna juga bisa mengejutkan ya, tidak diduga-duga, dan kita ada Eka Ramdhani yang apa ya, sangat mobil ya, sangat luar biasa determinasinya, walaupun mungkin posturnya dia bisa mengalihkan tinggi badannya yang tidak terlalu tinggi ya, tapi dengan kerja keras ya di lapangan tengah, Moritz. Kalau misalkan Persela sendiri, Bung, kira-kira mereka kan tadi yang seperti dibilang kalau misalkan bermain di luar kandang agak sedikit labil gitu ya, bisa dibilang bisa demikian. goyang. Kira-kira mereka harus gimana nih supaya bisa mengamankan poin? Ada satu titik yang bisa dimaksimalkan oleh Andrew Bacong adalah pertahanannya. Ini ada pilihan yang cukup logis kalau Persela memilih bertahan di saat bertandang ya, di luar kandang sendiri. Dan untungnya ada Roman Golian yang apa ya, cukup tangguh ya di pertahanan, bisa melakukan intersepsi, bisa membuat intersepsi, bisa melakukan sapuan-sapuan yang krusial ya. Dan ini peran Roman Golian akan sangat krusial nanti di jantung pertahanan. Oke, seandainya Bung Roman Golian memang tampil baik dalam pertandingan ini, mungkinkah Persela mencuri poin? Sangat mungkin ya, Kita bisa Persela mungkin tidak terlalu bagus di saat bertandang ya, tapi kemungkinan itu tetap ada ya. Cuma saya melihat ya memang kemungkinan Semen Padang menang di kandang sendiri lebih besar ketimbang Persela bisa mencuri poin ya. Jadi lebih menjagokan Semen Padang ya? Bisa dibilang demikian. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir Bung, kira-kira siapa yang akan menang dan kira-kira skornya berapa sih? Ya Semen Padang ya, saya akan cenderung kepada Semen Padang menang di kandang sendiri. Skornya mungkin ya 2-0 mungkin. 2-0. Oke, kita lihat aja nanti Sport Lovers kira-kira bener nggak sih tebakan 2-0-nya. Itu tadi preview pertama kita dari pertandingan Semen Padang melawan Persela. Berikutnya kita akan hadir dengan preview pertandingan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Channel Bola Indonesia.